Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dan bisa meluangkan waktunya sejenak untuk saya mensosialisasikan guru penggerak di komunitas TK Negeri Pembina Manggar Belitung Timur. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang guru penggerak. Saya akan berbagi praktik baik program pendidikan guru penggerak angkatan 4 di Nakestinengsi SPD TK Negeri Pembina Manggar. Di sini ada Bapak, ini adalah fasilitator kami, Bapak Darsono MPD, dan Ibu Uprawati adalah pengajar praktek. Di sini materi pembelajaran pendidikan guru penggerak modul 1. Ada modul 1.1 tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Modul 2 ada nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 ada visi guru penggerak dan 1.4 ada budaya positif. Saya akan 1.4 tentang budaya positif. Pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara ini adalah modul 1.1. Dalam konsep pembelajaran menurut KHD Ki Hajar Dewantara tahun 2009, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup masyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ibarat bibit dan buah, pendidikan adalah petani yang akan merawat bibit dengan cara menyiangi hulma di sekitarnya, memberi air, memberi pupuk agar kelak berbuah yang lebih baik dan unggul. Seperti ini ibu-ibu, kalau kita pendidik tidak boleh menuntut, tapi harus menuntun. Kayak ibaratnya petani itu kita harus menjaga, menyiram, memupuk supaya tanaman kita itu bagus, bibitnya unggul, bagus. Seperti itu, anak-anak juga kita harus memberikan semangat, menuntun, tidak boleh menuntut. Seperti itu. Namun, petani tidak mungkin mengubah bibit mangga menjadi berbuah anggur. Sebaliknya, seperti itu, itulah kodrat alam atau dasar yang harus diperhatikan dalam pendidikan, dan itu di luar kecapakan dan kehendak kaum pendidikan. Sedangkan pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan agar bermanfaat bagi kehidupan lahir dan batin. Kalau kodrat alam itu sesuai dari Allah, tidak bisa diganggu-gugat. Kalau kodrat zaman, kita harus menyesuaikan dengan zamannya. Itu seperti apa? Misalkan sekarang zamannya teknologi, kita harus mengenalkan anak-anak dengan teknologi supaya anak-anak tidak ketinggalan. Seperti itu. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berberikan. Ketiga, bergotong royong, kreatif, benaran kritis, dan mandiri. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Ini termasuk dari bisa di sini semua, supaya anak bisa ditanamkan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbinekaan global, bergotong royong, kreatif, benaran kritis, dan mandiri. Ini adalah profil pelajar Pancasila pendidikan guru penggerak.
Terus yang di sini, nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak itu adalah terdiri dari 5. Ada mandiri, ada reflektif, ada kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak di sini menjadi pemimpin dalam pembelajaran, menggerakkan komunitas praktis, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan kelima, memajukan kepemimpinan pada murid. Adanya nilai dan peran guru penggerak sejatinya mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid, mengidentifikasi dan menggali potensi murid dengan latar yang berbeda-beda, akan mampu mengetahui harapan, keinginan, dan potensi pada murid dalam belajar. Guru itu sebagai pamong akan mengarahkan, membimbing, dan menuntut minat bakat anak. Jadi kita itu tidak boleh menuntut ibu-ibu. Kalau sekarang kita mengajarkan anak itu, anak-anak harus, kita cuma menuntun. Perubahan baik terhadap harapan dan keinginannya, perbaikan di dunia pendidikan sesuai dengan cita-cita dan tujuan pendidikan nasional serta profil pelajar Pancasila Merdeka Belajar. Ini adalah modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Demikian visi saya adalah mewujudkan aset bangsa yang cerdas dan berkarakter profil pelajar Pancasila Merdeka Belajar. Mudah-mudahan visi misinya nanti bisa dijalankan dan bisa terlaksana. Penerapan aksi nyata melalui budaya 6S. Budaya 6S adalah senyum, sapa, salam, saling, sopan, dan santun. Membiasakan anak-anak sejak sedini mungkin untuk membiasakan budaya 6S. Sekarang anak-anak kan kalau kita itu kan copot aja, kalau saling, kadang-kadang lari di depan kita, lari gitu aja. Kalau zaman dulu kan masih permisi Bu, seperti itu. Sedangkan terus tiga kata ajaib, maaf, tolong, dan terima kasih. Pasti ibu-ibu ini sudah membiasakan anak sejak dini untuk melakukannya. Alhamdulillah di TK Negeri Kemimang Manggar sudah menerapkan budaya ini semua. Tetapi masih ada anak-anak yang harus diingatkan. Ini adalah poster. Ini adalah poster yang saya tempel di kelas supaya anak-anak selalu ingat dan selalu menerapkannya. Ini adalah budaya positif modul 1.4. Perubahan paradigma stimulus, respon aman, teori kontrol, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Latar belakang budaya positif yang saya usung. Budaya positif merupakan nilai-nilai, kebiasaan, beserta keyakinan yang dibangun dalam jangka waktu lama yang tercermin pada sikap keseharian seluruh komponen sekolah. Budaya positif perlu ditumbuhkan pada anak sejak usia dini agar ia tumbuh menjadi individu yang berkarakter, sehingga akhirnya murid-murid kita menjadi pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu tadi yang 6. Nah, tujuannya adalah menumbuhkan karakter, harus diterapkan sejak usia dini dan menjadikan anak memiliki kepribadian yang baik. Ibu-ibu isi perubahan paradigma kegiatan kepala tangan. Ibu-ibu ini ada A Anda, B teman yang di samping. Ibu pikirkan aja. Pikir sesuatu yang sangat berharga untuk Anda letakkan di salah satu tangan Anda. Genggam benda suatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan
teman Anda akan mencoba dan sekuat tenaga dan berbagi cara untuk meminta Anda memberikan apa enggak. Ibu pikirkan barang yang ibu paling sukai. Ibu pikirkan apa benda apa yang ibu paling sukai? Sudah? Benda apapun itu yang paling disukai. Yang paling disukai. Terus berbagai cara Anda mencoba, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa tidak membujuknya? Ngasihkan, Anda ngasihkan itu bisa tidak? Boleh tidak? Dengan cara mengancam, membujuk, menghadik, merayu, atau menyuap apa saja, supaya teman Anda tadi bisa maju. Ayo Neni, let's go. Bisa tidak bujuk? Dengan cara apapun supaya Bu Neni mau mengasihkan sama Bu Susan. Mau membujuk, mengancam, menghadik, merayu, sebisa Bu Susan supaya Bu Neni mau melepaskan, mau mengasih yang ada di genggaman Bu Neni. Merayu besar. Merayu. Silakan. Itu aku itu sini pagi ialah sini nganu kentang ayolah benar kan cantik baik, ayolah sini apa sih ayo cantik, apa ini Idang apa dulu? aduh loh Idang apa? Aku berian. Buat apa? Harus ada alasannya. Mau buat apa? Buat apa dulu? buat apa itu idang Lanjut. Ntar apa dulu itu tadi kok Buat kok apa? disembunyiin Jangan disembunyikan. penasaran apa itu kalau misalnya itu HP itu pulsa HP itu nggak ada pulsa pinjam dulu Pinjam HP. ya Kalau cuma pinjam HP, ya bolehlah. Untuk apa? telepon abang Oh, telepon abang. Ya, HP-nya nanti saya kasih. Boleh, tepuk tangan untuk Ibu Neni sama Bu Susan. Nah itu tadi perubahan paradigma. Tidak semua orang bisa mengasihkan barang kesukaannya atau sesuatu yang disuka kalau tidak dengan hati atau mulai dari diri sendiri untuk membukanya. Apapun itu, kita bisa merubah suatu apapun, bisa saja dirubah kalau mulai dari diri kita. Kita tidak boleh memaksakan orang lain. Nah, ada yang tidak bisa dirubah kalau kita tidak membuka dari diri kita sendiri. Budaya positif merupakan paradigma stimulasi respon lawan teori kontrol. Sebelum kita membahas lebih jauh perbedaan antara paradigma stimulus respon dengan teori kontrol, perlu kita pahami tentang miskonsepsi kontrol berikut ini. Miskonsepsi tentang kontrol. 1. Ilusi bahwa guru mengontrol murid. 2. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa.
Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, demikian untuk mengontrol murid. Kita tidak bisa mengontrol kalau anak tersebut tidak membuka diri. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada di sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Jika kita ingin melakukan perubahan perlahan dan kemajuan sedikit demi sedikit, maka kita perlu mengubah sikap atau perilaku kita terlebih dahulu. Tetapi jika kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah cara pandang kita terhadap dunia, cara berpikir, dan tentang manusia lain. Berikut adalah, ini adalah stimulus respon dan teori kontrol. Peran stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, sebuah perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu teori kontrol. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrol, model berpikir menang. Apakah makna disiplin? Makna disiplin bagi ibu-ibu apa? Kalau menurut saya disiplin artinya sesuai yang
ditentukan. Peraturan berarti yang ditentukan Iya, oleh pemerintah. sesuai. Itu dari Bu Atun. Dan Bu Meli? Lalu Bu Meli apa? Disiplin. Apa sih yang dipikiran ibu-ibu tentang disiplin itu apa? Seperti Peraturan. ya peraturan yang Peraturan telah yang harus ditaati. ditentukan atau ditetapkan, kita harus taati peraturan tersebut. Terima kasih untuk Bu Selina Linda dan Bu Tun Purnamajani. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Jadi, disiplin, kita mendengar kata disiplin apa yang dipikirkan. Dipikirkan peraturan harus ditaati. Apa yang terlintas pikiran Anda? Tanda tanya kebanyakan orang yang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali dalam budaya kita. Makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan karena kita takut kena sanksi, hukuman disiplin seperti itu. Makanya datang pagi-pagi supaya kita bisa mendapatkan nilai bagus dari ibu kepala sekolah kita. Ini adalah 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi berlakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan. Supaya kita terhindar dari masalah, kita harus datang pagi-pagi, mematuhi peraturan yang ada di sekolah, seperti itu. Yang mungkin pengaruh pada mereka secara fisik, psikologi maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi kita harus melakukan disiplin itu tidak harus dengan kalau kita peraturan aku mau iya, padahal saya mau datangnya agak siang nih, tapi takut kini nilai saya rendah atau nilai saya itu. Jadi ibaratnya kita kalau kita datang ke sekolah itu ibaratnya kalau tidak dengan keikhlasan hati agak berat Bu ya. Kadang-kadang kalau ada masalah di sekolah, malasnya saya tak nengok itu. Benar tak? Iya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan.
Kalau kita datang pagi, kita dapat pujian dari, oh itu datangnya pagi, pintar, bagus, ibu teladan, seperti itu kan? Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah dan pengakuan atau imbalan. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berikutnya bersifat internal dan eksternal. Jadi harus dari diri kita sendiri untuk melakukan disiplin positif itu. Kalau kita tidak dari diri sendiri, kita akan terpaksa melakukannya apa-apa itu cuma setengah-setengah, tidak seutuhnya. Jadi ada beban tersendiri untuk kita. Kalau kita ikhlas berarti legowo, ya tidak apa-apa. Jadi ringan, tidak ada beban di kitanya. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga kelas, dengan warga anak-anak, dengan guru-guru, dengan pemangku kebijakan yang ada di sekolah. Kita harus berkolaborasi. Kita harus membuat kesepakatan dengan yang ada di lingkungan sekolah, pemangku kebijakan yang ada di lingkungan sekolah. Kalau kita tidak beri kesepakatan dengan pemangku kebijakan sekolah, kita berjalan sendiri, tidak akan terwujud, tidak akan terlaksana. Itulah mengapa kita harus membuat kesepakatan bersama-sama. Kita kalau sendiri-sendiri bingung rasanya, Bu, mau, karena teman-teman kita tidak tahu. Kalau semuanya di lingkungan kita tahu, kita oh iya pasti bergotong royong, pasti ringan untuk melaksanakan dan mewujudkannya. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebijakan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Nah, kayak saya gini mengikuti guru penggerak, kalau saya tidak tahu pasti saya bertanya dengan teman-teman. Misalkan saya mau kasih pendapat, Bu Susan atau Bu Atul, berarti ini gimana ya? Jadi kebuka pikiran saya. Kadang-kadang kalau saya buntu gitu, ya Allah, tidak tahu ini harus mulai dari mana. Tahu kata-katanya tapi untuk menyatukan kalimatnya tuh kadang-kadang bingung kalau tidak ada kolaborasi dengan teman. Terus terang Bu, kalau saya tidak ada kolaborasi, tidak tanya-tanya, buntu saya, tidak bisa. Makanya saya didukung sama teman-teman, dimotivasi, ayo semangat, ayo semangat, ayo semangat. Kadang-kadang ada downnya juga ya. Nah, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, sebelum kita melanjutkan, kita
ini dulu, ice breaking dulu. Biar semangat, biar gak loyo ya. Silakan duduk, ibu-ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya suatu budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat suatu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu diskusi atau penghargaan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun verbal, dan murid disakiti oleh sesuatu perbuatan atau kata-kata. Disiplin dengan bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Alif Kon Punset by Reward 1993, wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi, ibu-ibu, penghargaan sebenarnya tidak termasuk hukuman, tapi kita tidak tahu kalau itu adalah hukuman. Jadi, kalau kita untuk penghargaan kepada murid ini, murid akan terus, jadi kalau kita tidak mengasih penghargaan, pasti murid-murid akan sedih. Kalau kita ngasih, misalkan akhir semester, biasanya kan kita mengasih piala kan, penghargaan. Jadi anak-anak dapat penghargaan di semester 1, terus semester 2-nya anak tersebut tidak dapat penghargaan, tidak dapat piala, itu pasti merasa sedih. Biasanya anak-anak kalau di rumah itu menangis. Kenapa saya tidak dapat lagi, temanku yang dapat. Jadi kita kalau untuk anak TK bolehlah kasih reward atau tepuk tangan gitu. Kalau untuk
anak SD, anak SMP, SMA, pasti sudah ada kan peringkat atau peringkingan 1, 2 sampai 3. Kalau untuk TK kan belum ada, pasti sikapnya aja yang kita nilai. Sikapnya itu bagaimana, perilakunya. Seperti itu, jadi diberikan berupa mereka disakiti oleh perbuatan dengan kata-kata penghargaan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Berarti itu kita tidak secara langsung atau tidak menyadarinya bahwa itu sesuatu yang membuat anak kita itu sedih kalau tidak mendapatkan penghargaan. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Belajar untuk menyenangkan anak-anak merasa gembira, merasa senang di sekolah itu suatu penghargaan yang luar biasa, supaya anak-anak kita itu bisa, senang, aku mau sekolah lagi mak, senang deh belajarnya hari ini. Jadi anak-anak untuk sekolah itu bersemangat, ada semangat. Jadi tidak menangis. Kadang-kadang anak-anak dibangunin itu malas. Jadi kita bisa mengasih pembelajaran yang menyenangkan buat anak-anak. Jadi anak-anak itu tidak bosan di sekolah itu seperti apa. Inilah kalau kita punya murid senang belajar, terus senang sekali sekolah, berarti itu adalah penghargaan yang paling tinggi dan menyenangkan untuk kita, juga untuk murid kita. Selanjutnya juga mengumpulkan beberapa alasan mengapa penghargaan justru sama seperti menghukum seseorang. Itu menurut Kohn. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, lagi kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, orang dewasa aja senang dikasih penghargaan, ya, apalagi anak-anak. Tetapi penghargaan di sini justru secara tidak langsung menghukum dalam jangka panjang dan jangka pendek. Karena itu tadi, kalau anak-anak itu tadi tidak dikasih penghargaan, dia akan sedih, dia akan terkenang, teringat dari sampai dia dewasa ataupun sampai tua. Seperti itu ibu-ibu. Nah, ini adalah kesepakatan kelas. Ini adalah gambar kesepakatan kelas. Kita buat kesepakatan kelasnya. Kami buat kesepakatan kelas sama anak ini adalah foto aja, simbol aja ibu ya. Videonya tidak saya tampilkan karena memakan waktu. Jadi ini saya buat dengan anak-anak. Ada kesepakatan kelas yang kita buat. Anak-anak memiliki kesepakatan ini, kesepakatan di dalam kelas, di kelas datang tepat waktu, mendengarkan kata ibu guru, sabar menunggu giliran, bergantian berbicara. Kalau anak-anak sekarang bicara sikut, bicara semua, saling menyayangi, merapikan alat pembelajaran dan mainan ke tempatnya. Ini adalah kesepakatan yang di anak TK kan belum bisa tanda tangan. Jadinya kita buat, ada yang mau cap jempol saja, ada yang mau pakai jarinya. Jadi terserah anak-anak juga menempelkan emotikon ini. Ada yang senyum, ada yang ini loh, waktu, ada yang gembira, seperti itu. Nah, pengaruh jangka panjang dan pendek.
sebuah penghargaan. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan suatu dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi dan lagi dan lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Pasti kalau kita melakukan baik, aku pengen dipuji, aku pengen disanjung, seperti itu. Mudah-mudahan tidak. Ini adalah ibu-ibu nanti pilih hukuman, sanksi, atau konsekuensi. Ini adalah tindakan guru. Di sini tidak ada ini. Kita sharing sama-sama. Menurut ibu, tindakan apa ya? Hukuman, sanksi, atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Mencatat kalimat 100 kali. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa ini Bu? Hukuman, sanksi, atau konsekuensi? Menurut ibu-ibu? Anak-anak disuruh mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Ibu Nisa? Hukuman itu. Hukuman. Karena dia terlambat, jadi dia disuruh mencatat kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Yang lain? Kalau menurut saya mungkin konsekuensi ya. Setiap anak itu kita kasih dulu, misalnya anak-anak datang ke sekolah tepat waktu ya. Siapa yang datang terlambat, Bu Anita kasih konsekuensinya. Misalnya konsekuensinya siapa yang terlambat, Bu Guru kasih tugas untuk mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan datang ke sekolah terlambat lagi karena ya tadi kasih hukuman tadi kan konsekuensinya siapa yang datang terlambat disuruh nulis tadi. Terima kasih. Yang kedua, nanti kita bahas lagi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, sanksi, atau konsekuensi? Hukuman. Oh iya. Menurut Ibu Hairia itu adalah hukuman. Selanjutnya yang ketiga, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu kita. Hukuman, sanksi, konsekuensi. Sanksi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, yang nomor 1 tuh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu adalah hukuman. Lari melintasi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir karena hukuman. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
Apa? Kena sanksi, menggantikan tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tempat air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi selanjutnya. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia adalah yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, yang keempat kebebasan, kebutuhan akan pilihan, yang kelima kesenangan, tanda kurang atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ini ada bacaan sedikit. Kita jawab sama-sama. Kita sharing sama-sama dulu ya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang. Tidak ada suara padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhan apa ibu-ibu? Tadi ada kebutuhan kebutuhan bertahan hidup. Aku kan senang menyanyi-nyanyi, tapi tidak boleh karena katanya berisik sama ibu. Kebutuhan bertahan hidup kah? Cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan? Apa ibu? Kesenangan. Jadi yang nomor 1 itu kesenangan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kadang-kadang ngambek, ibu ini lagi. Oh, ibu guru kan agak terlihat semua banyak anak-anak soalnya. Jadi ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa ibu? Cinta dan lebih dari ada cinta dan kasih sayang, ada butuh penguasaan atau pengakuan. Cinta dan kasih sayang, minta perhatian. Cinta dan kasih sayang, minta perhatian. Terus minta apa? Pengakuan. Oke. Karena saya punya ini jepit baru, pita baru. Memang anak-anak itu perlu diperhatikan sangat Bu ya. Kadang-kadang cemburu kalau diperhatikan. Yang satunya meluk sendiri, padahal situ meluk semua. Ibu tidak sayang kan sama aku. Kadang-kadang gitu, enggak sayang semua. Nah, yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, kebutuhan apa? Ya, kebebasan. Terus, ini adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebebasan ya. Nah, aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jadi kebetulan apa itu? Penguasaan, kebutuhan pengakuan. Iya. Dia malu merasa gambarnya tidak bagus, malah ditunjukkan sama ibu gurunya ya.
Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada teman, pemantau, manajer. Kalau penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Tunggulah tanggal mainnya. Seperti itu. Memberontak, menyalahkan orang lain atau pembohong. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Mengulangi kesalahan. Nah, itu adalah penghukum. Sedangkan pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali. Ibu stres katanya. Menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Murid melakukan guru di dalam dunia berkualitas. Maafkan saya, merasa rendah diri. Kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu? Ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Saya pikir bapak ibu, teman saya ternyata begitu lemah, tidak mandiri, tergantung. Pemantau, menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru peraturan dan menghukum di dunia berkualitas. Berapa banyak murid berkata ini, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Memberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau manajer, ini guru, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya menguatkan pribadi. Kalau murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Itu adalah 5 posisi kontrol. Nah, di sini ibu-ibu, posisi mana ibu-ibu sekarang di sekolah? Apakah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ibu renungkan. Kalau di sekolah, ibu sudah sebagai apa? Penghukum? Atau sebagai orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ibu sudah berada di posisi mana? Apakah teman? Atau mengingat kondisi di sekolah dulu? Melihat situasi atau kondisi, bisa membuat orang merasa bersalah, bisa membuat teman atau pemantau. Ayo bisa. Ibu berada di posisi yang mana? Kalau menurut saya sih mungkin dari semua itu sudah pernah dilakukan, tapi sebaiknya kita guru itu sebagusnya itu sebagai manajer. Tapi kan kadang kita kan manusia biasa ya, melihat anak kadang sudah diingatkan berulang kali, pasti kadang kita kan agak memberi ancaman sehingga kita menjadi penghukum. Kita kan nggak mungkin langsung hukum anak, pasti kita ditegur dulu dengan lemah lembut. Mungkin itu disesuaikan dengan keadaan juga sih. Memang harusnya bagusnya itu sebagai manajer karena untuk membuat kesepakatan bersama dengan anak-anak. Tepuk tangan untuk Iya, bagus sekali dengan Bu Isi, terima kasih. Kita di sini pasti, pasti kita pernah merasakan di posisi-posisi ini. Sebelum kita belajar, sebelum saya belajar tentang ini, pasti saya pernah di posisi penghukum.
di posisi pembuat orang merasa bersalah. Saya pernah menjadi teman, pemantau, dan manajer. Pasti di situasi di sekolah ini, semua ini pernah dialami. Tapi dengan pembelajaran di guru penggerak ini, jadi saya bisa mengerti sedikit demi sedikit kita belajar bersama-sama. Oh, jadi seperti ini, penghukum itu seperti ini, pembuat orang merasa bersalah seperti ini. Saya pernah di posisi ini, tapi menghukumnya bukan dengan cara kekerasan. Coba disuruh maju ke depan bernyanyi, disuruh membereskan, merasa orang bersalah. Nah ini kadang-kadang kita membuat anak-anak merasa bersalah. Ibu sedih gitu, misalkan kok gitu, kenapa tidak usah diulangi, ibu nangis, pasti anak-anak merasa bersalah. Terus kadang-kadang kita menjadi teman, kita bujuk dulu anak-anak. Kenapa? Tidak, ibu tidak marah. Kenapa? Cerita, disuruh cerita. Kalau ada anak-anak menangis, cerita dulu apa, kenapa, sebabnya apa, seperti itu. Pemantau. Nanti kita setiap hari memantau. Terus kita manajer. Ya, kita sebagai manajer, sebagai guru. Tapi kita tidak harus sebagai guru, kita harus bisa memposisikan 5 posisi kontrol ini, memposisikan dengan melihat kondisi dan situasinya dulu. Nah, pertanyaan ini tadi di posisi 5 kontrol ini tadi, pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ada di posisi mana? Ada di posisi mana, Ibu? Membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ada di posisi mana, Ibu? Siapa yang mengatakannya? Manajer. Ya, guru manajer. Ada di mana? Apa orang merasa bersalah? Teman atau penghukum? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Orang merasa bersalah. Yang nomor 3, ayolah lakukan demi saya ya. Nah ini teman, ibu sudah mengerti, hebat sekali ibu. Yang ini, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Oh iya, manajer. Coba bantu. Yang ini, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, hebat. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Masih semangat? Masih ya? Terima kasih ibu-ibu. Kita lanjut, next. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Nah, setiap kali kita menguji masalah, pasti kita berusaha untuk memperbaiki supaya lebih baik lagi. Demikian pun dengan restitusi ini, kalau anak-anak melakukan kesalahan, pasti dia berpikir, merenung, menyesal. Oh, saya tidak akan berbuat itu lagi, pasti itu. Terus menjadi anak-anak yang mempunyai karakter yang lebih baik lagi, lebih kuat lagi. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dalam yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada
Solusi restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktekkan oleh guru? Jadi manajer kah? Nah, ini tadi gambaran segitiga restitusi. Ini adalah segitiga restitusi. Ada pada saat tindakan yang salah, ada menstabilkan identitas, menyenangkan keyakinan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi inilah berakhir modul yang saya paparkan. Terima kasih. Salam penggerak. Jadi di sini kita harus bahagia selalu. Dimanapun kita berada, kita harus tetap bahagia. Terima kasih untuk ibu-ibu sosialisasi yang saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan. Di sini saya masih belajar dan tentunya saya ingin berbagi dengan teman-teman ibu-ibu semua di sini. Dari modul 1, terima kasih sudah meluangkan waktunya, memberi kesempatan saya untuk berbagi pembelajaran, berbagi ilmu, berbagi yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak ini. Sekali lagi terima kasih untuk motivasinya, terima kasih untuk semuanya, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.